Hal sederhana sering dianggap remeh, tapi bermanfaat banget. Apa itu? Ini yang akan saya bahas sembari caki ya teman-teman. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Murad Maulana. Ya teman-teman, seperti biasa untuk Sabtu dan Minggu ini saya jalan kaki di Community Center Pamulang ya. Kalau Senin sampai Jumat biasanya berangkat dan pulang kerja. Seperti biasa, jaki di tanggal 2 November 2025 ini teman-teman, hari Minggu, saya akan berceloteh sembari jalan kaki ini ya. Seperti di awal video tadi yang saya bilang, hal sederhana tapi penuh manfaat. Hal sederhana ini sering dianggap remeh dan banyak yang belum menyadari manfaat besarnya. Apa itu? Jalan kaki pastinya teman-teman. Jalan kaki itu hal sederhana, simple ya, yang bisa dilakukan sehari-hari ya, kapanpun dan dimanapun. Saya sering bilang tuh, entah ketika berangkat kerja atau ketika sedang bekerja ya, atau pas pulang kerja atau mungkin di luar itu. Sederhananya itu ya tanpa alat, bisa dilakukan sendiri ya, dan waktunya itu fleksibel. Katakanlah seperti saya dulu ya, bukan dulu sih, kemarin-kemarin Senin sampai Jumat misalnya, saya kan rutin tuh berangkat jalan kaki ya, berangkat kerja maksudnya, sama pulangnya juga jalan kaki ya kan, fleksibel, waktunya juga gampang ya, tanpa alat, dan bisa dilakukan misalnya katakanlah sendiri sekalipun ya. Itu manfaatnya banyak yang belum menyadari teman-teman. Jalan kaki 30 menit dianggap satu hal yang biasa, padahal wow, ini yang saya sudah rasakan selama 3 tahun berjalan ini. Kalau ngomongin manfaat dari sisi katakanlah secara fisik maupun secara mental, itu saya sudah merasakan sendiri teman-teman. Kalau secara fisik mungkin teman-teman sudah tahu ya, walaupun ya prakteknya mungkin jarang dilakukan. Secara fisik misalnya dari menambah imun tubuh kita, kebugaran ya. Terus misalnya dari sisi mental ya, pikiran jadi jernih, jembar. Kalau orang tempat saya bilang sih, jembar itu apa ya, padang itu terang, fresh lah gitu. Yang memang bener teman-teman. Jadi ketika jalan kaki kan dopamin tuh muncul ya, akhirnya ya perasaan tuh jadi seneng ya. Bahagia, ada hormon bahagia semacam gitu. Dan ini yang jarang sekali ya, di luaran sana ya, masih menganggap ya itu hal sepele, padahal manfaatnya wow banget. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, jalan kaki itu mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja ya, dan bisa dilakukan sendiri ya, nggak harus ada teman lawannya gitu. Dan secara misalnya dilihat dari waktu pun fleksibel. Kalau masih ada yang mager, masih ada yang meremehkan, ya sangat disayangkan sebenarnya. Teman-teman saya di kantor tuh ada juga yang masih menganggap jalan kaki itu menyiksa diri. Saya sih senyum aja, ketawa aja dengan cara berpikirnya mereka gitu. Jalan kaki yang saya lakukan misalnya berangkat dan pulang kerja itu dianggap menyiksa diri ya. Terus ngapain sih capek-capek, udah ada transportasi publik misalnya ya. Itu sih nggak masalah ya, silakan saja, sah-sah saja. Kalau teman-teman misalnya mau naik angkot, mau naik Gojek, terserah. Tapi saya memilih ya dengan cara saya sendiri gitu. Tapi dengan yang saya lakukan itu masih dianggap menyiksa diri. Ya nggak apa-apa, mungkin dari sisi pengetahuan dia dan keinginan dia juga belum sampai seperti yang saya lakukan. Dan itu pun saya menghormati, setiap orang itu pasti punya pemikiran berbeda-beda. Kalau saya sendiri nggak seperti itu. Saya melakukan jalan kaki itu bukan sekedar hanya pengen irit ya, biar nggak ongkosan gitu, enggak. Tapi saya mempunyai cara pandang atau paradigma berpikir bahwa saya harus sehat, saya ingin sehat. Nah, salah satu yang saya lakukan pengen sehat itu ya jalan kaki rutin. Caranya kapan? Ketika mudah dilakukannya ya berangkat dan pulang kerja. Walaupun Sabtu dan Minggu seperti ini ya anggap aja bonusnya gitu.
Kalau masih ada waktu ya saya lakukan. Kadang-kadang kalau Sabtu Minggu kan banyak kegiatannya teman-teman. Tiba-tiba ada kegiatan mendadak lah. Entah ada acara keluarga atau apa. Minimal saya sudah melakukan jalan kaki dari Senin sampai Jumat itu, ya, berangkat dan pulang kerja. Nah, ketika Sabtu dan Minggu ada kegiatan lain, ya nggak masalah. Karena saya sudah melakukan jalan kaki dari Senin sampai Jumatnya, misalnya kayak gitu. Nah, kebetulan sekarang lagi nggak ada acara Sabtu Minggu, ya udah saya jalan kaki juga tetap di lapangan ini pastinya. Ini saya sudah keliling berapa kali nih? Mungkin lebih dari 10 kali di lapangan sepak bola ini teman-teman, di Community Center Pamulang. Dan saya menikmati itu. Ya, kalau masalah capek nggak capek sih, kalau sudah seneng ya jalan aja gitu. Gitu teman-teman. Nah, itu dari sisi ya celoteh singkat ya. Hal yang sederhana, simple, tapi masih dianggap remeh, tapi banyak manfaatnya. Itu dari sisi celoteh ringannya ya. Nah, sekarang sebenarnya jalan kaki itu ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu tidak hanya dilakukan hanya bergerak secara fisik ya. Tapi sebenarnya jalan kaki itu bisa dilakukan dengan aktivitas lain. Maksudnya sembari jalan kaki, sembari melakukan aktivitas lain. Apa saja? Misalnya ya, bisa sembari berzikir ya, sembari jalan tuh ya sembari zikir aja bisa itu ya. Jadi melatih konsentrasi itu. Terus yang kedua, bisa juga sembari ngevlog kayak saya sekarang ini, jalan kaki sembari ngevlog. Lah, lalu apa manfaatnya dong kalau jalan kaki sembari ngevlog? Ya banyak teman-teman, dari sisi oke lah, dari sisi arsip ya. Saya mendokumentasikan di sekitar sini ya. Nanti suatu saat akan ditonton lagi, katakanlah tahun depannya. Itu ketika saya nonton tuh bisa menjadi ya semacam history. Oh, saya pernah melakukan jalan kaki di sini ya. Atau bahkan tempatnya itu kita dokumentasikan tempatnya, setahun kemudian ternyata sudah berubah. Ya kan, ada banyak loh dari sisi sejarah, mungkin arsip juga ya, terarsip di video gitu misalnya. Bisa juga jalan kaki sembari fotografi. Saya sering melakukan jalan kaki teman-teman ya, di misalnya ketika di suatu desa, terus melintasi katakanlah banyak tanaman atau pohon yang saya tidak tahu itu. Akhirnya saya foto tanamannya atau mungkin buahnya atau pohonnya, saya foto dan saya coba upload di misalnya katakanlah lewat AI ya, kayak ChatGPT, DeepSeek dan lain sebagainya. Dan saya tahu tuh dari situ. Jadi jalan kaki sembari fotografi, sembari belajar dengan bersama AI lah. Nah, AI kalau orang zaman sekarang bilang. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman. Bukan hanya fotografi ya, videografi pun bisa. Selanjutnya jalan kaki sembari melakukan aktivitas lain tuh misalnya ya sembari diskusi. Nah, ini khusus misalnya bareng teman. Kayak saya kan pulang kerja bareng teman tuh, ya sembari diskusi. Sembari diskusi, berbagi pengetahuan, pengalaman antar teman-teman yang lain. Dan itu nikmat banget, tidak terasa, dan kita punya pengetahuan baru dari teman-teman yang lain. Sama dengan teman kita juga pastinya ada pengetahuan baru dari kita juga. Pasti pengalaman manusia kan berbeda-beda teman-teman. Nah, selanjutnya bisa dilakukan dengan misalnya katakanlah melatih diri. Apa itu melatih diri? Ya misalnya sembari sekarang ini saya jalan kaki nih teman-teman, sembari berceloteh melatih diri untuk ya misalnya storytelling ya. Bisa seperti itu. Jadi teman-teman jalan sembari ngobrol sendiri itu sembari ya melatih cara kita ngomong, dan itu akan terbiasa dilakukan setiap hari. Dan ketika kita misalnya katakanlah di suatu tempat tertentu ya, ada semacam kegiatan kita ngomong di depan publik, itu lebih lancar aja, lebih enak aja. Walaupun tentu saja itu banyak faktor ya. Faktor maksudnya gini, banyak membaca ya, sehingga perbendaharaan kata juga jadi kaya. Tapi ketika kita ngomong dilatih dengan cara praktek seperti ini, misalnya kayak gitu ya, anggap aja kayak latihan public speaking gitulah. Lah kan bisa di depan cermin, bisa. Ini kan yang saya fokuskan jalan kaki sembari melakukan aktivitas lain. Jadi jalan kaki tidak hanya bergerak secara fisik, tapi kita juga sembari berpikir gitu. Latihan public speaking. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya jalan kaki sambil mencari ide, tulisan. Walaupun sekarang tuh banyak yang ngomong, ngapain sih nulis, udah ada AI misalnya. Oke lah, menulis itu bukan tentang
kecepatan hasil, bukan, tapi tentang rasa di otak kita, pikiran kita. Kita tuh puas dengan menulis, dengan apa yang dirasakan gitu. Oke, AI juga bermanfaat ya untuk mengolah data, untuk ya membantu kita dalam hal menulis juga. Tapi dalam kaitannya dengan ini bisa menjadi pemicu untuk mencari ide-ide dalam menulis. Sembari dilakukan ya tadi saya bilang ya, jalan kaki sembari mencari ide-ide menulis. Ya anggap saja memancing ide-ide gitu. Bisa itu teman-teman. Saya pun melakukan demikian soalnya. Kalau sekarang contohnya ya sembari ngevlog lah ya, sembari berceloteh. Gitu teman-teman. Jadi ingat, sebelum saya tutup ya, sebagai kesimpulan akhir, ada dua hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, hal sederhana, simple, yang sering dianggap sepele tapi manfaatnya besar, ya jalan kaki. Terus yang kedua, kita melakukan jalan kaki itu bukan sekedar hanya bergerak secara fisik ya, tapi ada sisi lain yang dilakukan sembari berbarengan, aktivitas lain maksudnya. Apa saja yang tadi sudah saya uraikan di awal tadi ya. Ada yang sembari zikir, ada yang sembari fotografi, ada yang sembari ngevlog, ada yang sembari membuat videografi, ada yang sembari mencari ide-ide tulisan, ada yang sembari mungkin berkontemplasi, berpikir, ada yang sembari belajar ya, hal-hal baru ya, misalnya katakanlah ketika jalan kaki di suatu desa dengan banyak tanaman pohon ya, dibantu dengan AI foto-fotonya misalnya, ingin mengetahui tanaman yang baru kita lihat. Dan ada juga banyak yang lain ya. Itu dua hal itu ya. Sebagai penutup teman-teman ya, jangan mager, yuk kita jalan kaki ya, jangan malas. Nggak harus langsung jauh, cukup lakukan sekuatnya dulu ya. Yang penting bertahap. Semua itu ya, berpikir sekali lagi ya, mengajak semua itu berpikir untuk kesehatan kita. Kita pengen sehat ya, salah satu caranya ya dengan melakukan jalan kaki rutin. Ada cara yang lain ya, dari pola makan, dari cara berpikir juga ya, tapi salah satunya pola hidup ini yaitu jalan kaki. Ya wis, itu aja, saya akan melanjutkan jalan kaki terus ya. Ini udah keliling berapa kali nih, pokoknya saya sembari ngoceh nih. Salam jaki, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.